Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashhid Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashhid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam saya dengan semangat, saya doakan semoga hutang-hutangnya cepat lunas. Yang di luar paritas hutangnya banyak mungkin yang luar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul a'la. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim 'ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi imamil awliya wa syuhada wa 'ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal tuqa. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وشدد لساني واهل قلبي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان في صحة وعافية كاملة برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب المكرمون والمطاعون سادتنا أساتذة وأساتذة الأعزاء الفضلاء الكرماء في هذا المكان yang sama kita tauzimi, kita taati, kita cintai segenap para alim, para kiai
waris ibu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terkhusus lingkungan Masjid At-Taqwa Kampung Transbangun yang hadir pada kesempatan siang hari ini, yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan nama pendengar semuanya, namun tidak menghormati, tidak mengurangi rasa hormat, takziman, takliman Al-Fakir kepada pendengar semuanya. Mungkin yang hadir dari pengurus Kabak Nahdlatul Ulama Kabupaten Merauke atau yang mewakili para badan otonom yang hadir, diantaranya ada ibu-ibu yang dengan ciri khasnya selalu pasti merawat ini dari muslimah dan juga dari pakaian. Ada yang hadir ya? Ya. Terima kasih telah berhadir di Masjid At-Taqwa. Mungkin langganan Masjid At-Taqwa kalau mengadakan kegiatan pasti wajib melibatkan pengurus Nahdlatul Ulama. Ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj pada kesempatan siang hari ini, yang insya Allah semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat semuanya Ibu? Alhamdulillah. Dalam sebuah kitab Tanbihul Ghafilin, barang siapa yang menjaga atau mengamalkan 7 kalimat, maka dia akan mendapatkan kemuliaan hidupnya, kemanisan dalam dia beribadah, dan kemuliaan itu juga akan dia rasakan sampai menjelang akhir hayatnya. Di antara 7 kalimat itu diantaranya adalah kalimat Alhamdulillah. Bahwa ketika kita sering mengucapkan kalimat Alhamdulillah, menjaharkan kalimat Alhamdulillah, maka salah satu itu menjadi sebab diterimanya tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu wajib disyukuri, dan salah satu sebab diterimanya kesyukuran seorang hamba atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah dengan cara kita mengucap Alhamdulillah. Ya. Bahkan dijelaskan telah di hari kiamat kalimat Alhamdulillah itu nanti akan menjadi ahlinya, akan mencari para ahlinya. Siapa orang yang ketika di dunia sering mengucapkan Alhamdulillah, maka telah di padang mahsyar yaumil akhir nanti dalam sebuah riwayat dia akan memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi bahwa benar orang ini ketika di dunia sering atau selalu menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu. Maka wajib di setiap majelis, di setiap halaqah, di setiap pengajian yang kita awali, yang kita laksanakan, maka wajib sama-sama kita mengucap Alhamdulillah. Salawat dan taslim selalu tercurah keharibaan lindungan kita Sayyidul Wujud wa Asmidul Wujud baginda Rasulullah. Saya mungkin disingkat-singkat sedikitlah. Kalau yang mereka yang muda-muda berdiri lama, yang buat-buat saja. Ini yang kain-kain, yang pakai-pakai, yang mbah-mbah itu lah yang kasihan baik. Ya. Perlu dipikirkan dua itu. Artinya cukup asal ada penampilan. Memang orang NU itu ciri khasnya mahalunya, ya kan? Ini sudah banyak ditampilkan, ya, Asmaul Husna, ya, sudah ditampilkan, Burung Rebana, ya, sudah ditampilkan. Tapi tadi saya tidak ada melihat atau tampilan bacaan sholawat ciri khas NU, yakni sholawat asyir. Nah ini
Tolong juga bagi panitia penyelenggara atau guru-guru kita di sini untuk bisa mengajarkan kepada mereka anak-anak kita di depan tadi bacaan sholawat tasbih. Ini ciri khas tulen daripada warga Nahdiyin, warga NU terkait dengan bacaan sholawat tasbih. Kalau mungkin yang kemarin melihat acara puncak ya satu abad yang di di Sidoarjo itu subhanallah ada beberapa anak-anak yang ditugaskan untuk membaca sholawat tasbih. Saya yang paling merinding itu ketika melihat salah seorang anak dengan warna fisik yang terbatas, yaitu Azam namanya, subhanallah, Azam Nur Izat namanya kalau tidak salah. Dia diberikan amanah untuk memimpin bacaan sholawat tasbih. Subhanallah, merinding juga mendengarnya. Ya, suaranya warga Nahdiyin, ya simpatisan NU, ya warga Nahdlatul Ulama yang ada di Keras ini, ya harus hafal ya sholawat tasbih tersebut karena itu merupakan ciri khas daripada NU. Hadirin wal hadirat tabiatul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita sama-sama berada di musim at-taqwa dalam satu tujuan yang sama, dalam agenda yang sama, niatan yang sama, yang memperingati satu peristiwa besar dalam sejarah Islam, yakni peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kapan terjadinya ibu bapak peristiwa Isra Mi'raj tersebut? Tanggal 27 Rajab. Kalau tidak salah hari ini ya? Kemarin atau hari ini? Kemarin. Nah, tanggal 27 Rajab juga adalah merupakan tanggal yang paling penting di dalam kalender Islam, karena di tanggal itu ada satu peristiwa yang monumental, peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang selalu hangat aktual untuk selalu kita kisahkan. Saya yakin Al-Fakir yakin di musim at-taqwa ini mungkin setiap tahun mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj dengan berganti-ganti mendatangkan penceramah. Dan hari ini giliran Rais Jatman Nahdlatul Ulama diberikan kepercayaan untuk menyampaikan. Ya, perlu Al-Fakir sampaikan, Jatman ini juga salah satu badan otonom yang ada di keluarga besar Nahdlatul Ulama. Apa itu Jatman? Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah. Kalau tidak khilaf ini didirikan di kota Magelang tahun 57, tepatnya di tanggal 10 Oktober. Kalau salah mohon dikoreksi. Apa itu Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah? Kumpulan Thariqah Al-Mu'tabarah yang diakui, yang masyhur, yang familiar, yang bisa diikuti. Apa? Bahwa bisa diikuti amalannya, wiridannya, zikirnya, yang insya Allah dia akan bertosil, bersambung zikir itu. Nah, apa namanya? Sanadnya sampai kepada kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Itulah Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah atau disingkat dengan Jatman. Ingat Jatman bukan Batman. Ya, masalah Jatman bukan Batman. Ya, tidak Jatman. Saya tidak tahu apakah di kampung Terus Bangun ini sudah ada. Ya, nanti kalau memang ada di kampung Terus Bangun ini para sesepuh yang mengamalkan satu thariqah yang Al-Mu'tabarah, bisa nanti kita berkomunikasi, kita akan mengadakan kegiatan rutinan, apakah itu istighosah rutin sebulan sekali. Kami
zikir dan wirid tersebut dibaca dengan panduan oleh murabbi mursyidnya, atau dia membacanya cukup dia sendiri personal pribadi dia di rumah, tapi dia istiqomah, insyaallah kita akan usul ilallah, akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketua atau Rais Jatman Indonesia kita adalah Abah Habib Lutfi bin Yahya, ya, Pekalongan, Jawa Tengah. Beliau juga adalah ketua Sufi sedunia, ya, ketua Sufi atau ketua Sufiah sedunia Habib Lutfi bin Yahya. Insyaallah nanti kita akan bicarakan terkait dengan apa namanya Jatman tersebut. Jatman itu biasanya thariqah yang ada di dalam Jatman itu kebanyakan isinya zikir, ya, zikir, ya, zikir yang bisa kita kenal, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau Allah 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 Allah, hu dan seterusnya. Hadirin wal hadirat jami'atul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Peristiwa Isra wal Mi'raj yang terjadi 1400 tahun yang silam Bapak Ibu jamaah rahimakumullah itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surah Al-Isra atau Bani Israil yang sudah dibacakan oleh qari kita tadi. Terima kasih qari untuk kebanyakan. Juga terima kasih kepada setiap yang telah mengartikan daripada ayat Al-Quran tersebut. Jamaah rahimahullah, pada kesempatan singkat ini tidak banyak lagi Al-Fakir sampaikan. Kita coba ingin menafsiri, ya, satu demi satu atau satu demi satu perkata kalimat yang ada di dalam surah Al-Isra atau Bani Israil ayat 1, yang mana ayat itu menjelaskan terkait dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, khususnya Isra. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya terkait dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, maka dia menolak Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Isra wal Mi'raj itu ada dibuat, diabadikan di dalam Al-Quran. Isra Mi'raj itu kan hayalan belaka, itu kan halusinasi saja. Istilah orang sekarang banyak halu, banyak menghayal. Oh, Isra Mi'raj bukan hayalan jamaah rahimahullah. Isra Mi'raj itu bukanlah fikih. Isra Mi'raj itu terjadi pada ruh dan jasadnya Kanjeng Rasul. Saya ulangi, bahwa peristiwa yang kita peringati siang hari ini yang terjadi 1400 tahun yang silam itu terjadi, sepakat jumhur ulama mengatakan terjadi pada ruh dan jasadnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi. Makanya dipermasalahkan Isra Mi'raj ini. Kalau Isra Mi'raj ini hanya terjadi pada ruh Nabi saja, berarti Nabi itu mimpi. Kalau mimpi tidak ada orang yang mempermasalahkan kok. Itu kan cuma mimpi. Terserah dia mau mimpi apa, ya. Kata Gus Dur, banyak repot, ya kan? Gak masalah, itu kan mimpi. Tapi kejadian Isra Mi'raj ini adalah terjadi bukan hanya pada ruh Nabi, tapi lengkap terjadi pada jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya di dalam ayat yang dibaca oleh qari tadi, ibu bapak, coba kita perhatikan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi dengan
ke Taibah, ke Madinah, atau ada juga yang menyatakan 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Saat itu adalah Amul Huzni, tahun kedua kitaan. Itu jelas terjadi pada ruh dan jasadnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya Allah menyebutnya dengan bi'amrihi. Sepakat ya bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada ruh dan jasadnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asa bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada lagi di Hijri Ismail. Beliau dibawa oleh malaikat Jibril, disertai dengan malaikat Israfil, disertai dengan malaikat Mikail dan Israfil. 3 orang malaikat ini yang ditugaskan oleh Allah untuk membawa Rasulullah destinasi, untuk membawa Rasulullah wisata ilahi, untuk membawa Nabi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata anak-anak sekarang? Healing. Mungkin yang mohon maaf yang sepuh-sepuh tidak ngerti apa itu healing. Yang muda-muda mungkin paham. Healing itu jalan-jalan Pak. Ya. Kalau bahasa Jawa apa jalan-jalan rekreasi Bapak? Nah, coba-coba itu Bugis. Lato-lato. Yang itulah ya. Tetapi perjalanan Kanjeng Rasul adalah perjalanan yang membawa faedah dan manfaat. Sebelumnya Rasulullah telah diberikan cobaan oleh Allah. Bunda Khadijah radhiyallahu anha wafat. Disusul wafatnya paman beliau Abu Thalib. Lalu Allah ingin menghibur Kanjeng Rasul, yang mana hiburan tersebut bukan hanya sekedar hiburan, akan tetapi hiburan yang menguatkan keteguhan iman dan hati Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara Allah memperlihatkan secara langsung. Apa yang dilihatkan secara langsung? Kebesaran tanda-tanda dari Allah Subhanahu. Maka ibu bapak, ini juga merupakan contoh ajaran. Kalau ada seseorang
diberikan cobaan oleh Allah, diberikan problematika kehidupan, karena memang itulah manusia. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami menjadikan manusia itu dalam keadaan problematika hidup, ada permasalahan. Nah, maka ketika kita ditimpa permasalahan satu musibah, ayo cepat-cepat kita menyerahkan kembali kepada Allah. Supaya apa? Supaya tidak bon, supaya akhirnya iman kita, Islam kita tetap ada di dalam hati dan saudara kita. Karena bahaya kalau seseorang itu ditimpa musibah, tidak kuat iman, tidak kuat Islam, apalagi musibahnya bertubi-tubi, itu bisa mengambil atau melakukan cara-cara atau jalan-jalan pintas yang tentunya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kawan Pak Bu yang tertimpa cobaan musibah, diberikan kekuatan, yang disobeki, dinyenangi, dijemuki, Pak Bu sabar, bawakan oleh-oleh atau yang kita jalan-jalan kemana, terserah kalau berenang kemana, ya. Supaya apa? Supaya orang tersebut merasa terhibur. Ini yang dialami oleh kanjeng Rasulullah. Meskipun Rasul tidak mungkin hilang keimanannya ketika diberikan cobaan musibah bertubi-tubi, istri tercinta wafat, disusul dari paman yang menjaga beliau wafat di tahun itu, ya. Kita yakin hati Rasul tidak mungkinlah gelisah, hati Rasul tidak mungkinlah ya mungkin seperti orang-orang di luar sana. Tidak. Ini hanya pelajaran dari Allah bagi kita. Kalian kalau tertimpa musibah, ayo cepat-cepat ya memohon kepada Allah, minta kepada Allah agar dikuatkan supaya iman tersebut tidak mudah goyah. Makanya tujuan daripada Isra Mi'raj apa? Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan sebahagian kecil daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Muhammad, ini loh diperlihatkan begini. Makanya kata Syekh Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Fiqhus Sirah, beliau menjelaskan apa kata beliau, babakan demi babakan, episode demi episode, kejadian demi kejadian yang diperlihatkan oleh Allah secara nyata kepada baginda Rasulullah di dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah merupakan simbol bagi umat untuk menutup pintu hati mereka, apa yang seharusnya dikerjakan, apa yang seharusnya dilakukan untuk menghadapi kehidupan dunia ini. Nabi dilihatkan apa ibu bapak banyak nih di dalam kitab Al-Anwarul Bahiyah karangan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ya. Sini dijelaskan ada 11 peristiwa yang dilihat, peristiwa ganjil yang dilihat oleh Rasul, peristiwa ganjil yang dilihat oleh Rasulullah secara nyata, dan ini yang dihamparkan oleh kanjeng Rasul kepada umatnya termasuk kita sampai hari ini. Tujuannya apa? Oh, begini, orang yang melakukan ini akibatnya, ya. Orang yang melanggar aturan Allah, ini akibatnya, dan itu dilihat oleh Rasulullah secara jelas, secara nyata, bukan kisah belaka, bukan cerita dongeng belaka. Kita ini setiap tahun mengadakan Hari Besar Islam, peringatan Hari Besar Islam, ya, Maulid, ya, Isra Mi'raj juga, apalagi halal bihalal. Akan tetapi pertanyaannya kembali kepada diri pribadi kita, apakah ada yang masuk yang satu saja dari apa yang disampaikan oleh materi tersebut, lalu kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Itu yang penting, bukan hanya sekedar acara-acara seremonial belaka. Kita dari rumah menuju Masjid At-Taqwa kumpul di sini, dikasih jamuan, api sudah sebening di halaman, ya, karena kebanyakan tampilan tadi sudah, ya kan. Ada bapak yang penting semangat. Nah, ya, berjalan
jauh sini dari Muslimat pusat Jakarta sana kira-kira. Insya Allah luar biasa. Ya. Jami'atul muslimin wal muslimat rahimahumullah. Subhana, masuk kita kepada ayat Al-Isra. Subhanalladzi maha suci Allah, maha suci. Kata subhana bimakna ta'ajjub, dan adalah subhana itu maknanya at-ta'ajjub. Apa itu at-ta'ajjub? At-ta'ajjub itu bisa suci, bisa at-ta'ajjub itu wah, bisa ajaib, bisa ajib. Jadi kalimat subhana ini dikhususkan untuk melihat, atau subhana ini, kalimat subhana ini diucapkan ketika kita melihat sesuatu yang sifatnya wah, ajaib, bagus, indah, atau di luar nalar kita. Maka dianjurkan untuk membaca apa Bapak Ibu? Subhanallah. Maka kenapa di ayat Al-Isra atau Bani Israil itu Allah memulai dengan kalimat subhanallah? Subhanalladzi, maha suci Allah. Kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menyatakan bahwa saking agungnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hanya Allah yang mampu memperjalankan Rasulullah dari mana Ibu Bapak? Dari Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram Ibu? Di Mekah. Kemana perjalanan baginda Rasulullah dari Masjidil Haram ke mana Pak? Di mana Masjidil Aqsa? Di bangun belok kiri Palestina atau Baitul Maqdis. Sudah pernah sana Pak? Belum ya. Sudah pernah ke Masjidil Haram Ibu? Sudah. Mau lagi Ibu? Mau ya. Kita berdoa mudah-mudahan berkat majelis yang singkat pada siang hari ini, mudah-mudahan yang belum ataupun sudah, yang belum tentunya mudah-mudahan jangan diwafatkan sebelum kita bisa menginjakkan kaki kita ke kota Makkah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal. Yang sudah mudah-mudahan dipanggil lagi. Amin ya rabbal. Ya. Maha suci Allah, bahwa dijelaskan oleh Ibnu Katsir kenapa Allah menggunakan kalimat subhanallah. Karena apa? Saking agungnya Allah, Allah saja yang mampu memperjalankan hambanya dari mana? Dari Masjidil Haram menuju Palestina, dari Palestina naik ke 7 lapis langit, ke Sidratil Muntaha, ke Mustawat, balik lagi ke mana? Ke Baitul Maqdis, dan kembali lewat jalur itu juga, kembali malam itu juga ke Baitillahil Haram. Yang lain tidak mampu Bapak. Yang lain tidak mampu memperjalankan baginda Rasulullah, tapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memperjalankan. Hanya Allah yang kuasa mengadakan perjalanan itu. Yang lain tidak mampu. Perjalanan 2 bulan betul-betul itu menggunakan onta yang normal. Ini Rasulullah jamaah Allah ya, perjalanan Isra Mi'raj itu dikatakan oleh ulama berapa? Lailan, 1 malam. Ada riwayat mengatakan setengah malam. Ada lagi riwayat mengatakan sekejap malam. Ada lagi riwayat yang mengatakan belum hilang tempat hangat pembaringan kanjeng Rasulullah di Hijri Ismail, masih ada rasa hangat-hangatnya, Rasul sudah kembali. Ada lagi riwayat yang menyatakan bahwa belum kering bekas tempayan wudhunya Rasulullah, Rasul sudah balik ke tempayan juga. Bayangkan perjalanan yang luas, perjalanan yang panjang ya, bukan ruang lingkup yang besar, tetapi perjalanannya hanya sebentar. Ini hanya mampu
mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibu Bapak dan rahimahullah, Allah mengawali surah Al-Isra ini dengan kalimat Subhanalladzi atau Subhanallah, Maha Suci Allah dari ketidakmampuan. Maknanya Maha Suci Allah dari kelemahan, Maha Suci Allah dari hal-hal yang dikatakan orang luar sana, nggak mungkin itu perjalanan, itu dusta saja. Siapa yang mendustakan peristiwa Fir'aun? Abu Jahal, saudaranya Abu Gosok, saudaranya Abu Rokok, saudaranya apa lagi? Ya, Abu Dapur dan seterusnya. Abu Jahal menolak ini karena tidak berdaya. Kenapa? Karena dia mengukur peristiwa Isra Mi'raj hanya dengan akal. Bahwa kata para ulama, Isra Mi'raj ini harus kita ukur bukan dengan akal, tetapi dengan keimanan. Salatullah salam ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. Ayo sekarang semuanya tawassalna wa billahi rasulillah wa kulli mujahid bi ahlillah Allah salatullah salam ala kisah Isra wal Mi'raj kita sebagai bahan penutup. Di dalam kitab Al-Anwarul Bahiyah dijelaskan, fasaru hatta balagu ardan dzata nahal, faqala lahu Jibril inzil fasalli hahuna, fafa'ala thumma rakiba, faqala lahu Jibril atadri aina sallaita, faqala la, qala sallaita bi Thaibah wa ilaihi al-muhajarah. Maka mereka pun berangkatlah menuju tempat-tempat yang telah diperintahkan oleh Allah untuk membawa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang membawa baginda Rasul? Malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil. Dalam riwayat yang memegang tali kendali daripada borak itu adalah malaikat Jibril. Samping kanan itu malaikat Israfil, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil. Borak ini adalah dijelaskan binatang yang lebih jelaskan dalam kitab tersebut. Adalah seekor borak yang disiapkan dengan pelana dan tali kendali di kepalanya. Borak adalah seekor binatang yang berwarna
ketika start perjalanan itu atau perjalanan tersebut, maka mereka berangkat, dan saat itu malaikat Jibril memerintahkan baginda Rasulullah SAW untuk turun. Kemana Rasulullah disuruh turun? Beliau turun di sebuah tempat yang di situ banyak sekali pepohonan korma. Lalu Jibril memerintahkan Nabi untuk turun dan melaksanakan sholat di tempat tersebut. Kemudian Nabi SAW pun melaksanakan perintah Jibril untuk sholat di tempat yang penuh dengan korma tersebut. Kemudian beliau menaiki lagi borak yang semula. Jibril pun bertanya kepada Nabi, tahukah di mana engkau sembahyang tadi? Nabi SAW berkata, aku tidak tahu. Kata, aku tidak mengetahuinya. Jibril berkata, kamu telah sembahyang di kota Taibah, di kota Madinah, dan di sana nanti engkau akan menjadi tempat hijrah bagimu dan tanah perkuburanmu. Hampir di kota Taibah yang di kemudian hari menjadi sebutan kota Al-Madinah Al-Munawwarah atau Al-Madinah Al-Munawwarah, yang mana tempat tersebut nanti akan menjadi tempat hijrah bagi Rasulullah. Selanjutnya dijelaskan lagi bahwa Nabi singgah di pohon Madian. Itu singgah Nabi yang kedua, tempat persinggahan Nabi yang kedua. Yang selanjutnya Nabi lagi singgah di tempat Bukit Sinai atau Bukit Tur Sinai. Yang mana Bukit Tur Sinai itu rahimahullah tempat Nabi Musa mendengar kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu lanjut lagi hanya Rasulullah kemana? Beliau mampir lagi satu tempat namanya Baitul Laham. Apa itu Baitul Laham? Baitul Laham adalah tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Apa yang bisa kita ambil dari singgahnya Rasulullah di 4 tempat yang barokah yang Allah? Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala sudah lebih dulu memerintahkan Rasulullah untuk mengambil barokah. Bahasa orang Jawa ngalep barokah. Ngalep barokah itu ajaran kita, itu ajaran Allah, itu ajaran Kanjeng Rasulullah. Siapa bilang ngalep barokah itu syirik? Siapa bilang ngalep barokah itu bid'ah? Tidak, itu berasal dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu teriak-teriak bid'ah dan sebagainya, muayyin bid'ah. Ini salah satu amalan orang-orang Nahdiyin, warga Nahdiyin, biasanya selalu ngarep barokah kepada kiai-kiai, ngarep barokah kepada para habaib, ngarep barokah kepada tempat-tempat yang sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jamaah rahimahullah, Al-Quran sendiri sudah menggambarkan bagaimana Nabi Yakub alaihi salam ngarep barokah kepada gamisnya Nabi Yusuf alaihi salam. Dijelas ya, jelas. Jangan ragu dengan amalan Nahdiyin, dengan amalan orang-orang NU. Mereka katakan tidak berdasar, mereka katakan tidak ada asalnya, salah besar. Ngarep barokah itu oleh Al-Quran. Kanjeng Rasul sudah memerintahkan 4 tempat disinggahi oleh Kanjeng Rasul. Di mana? Ya, yang pertama tadi di Taibah, yang kedua di Bukit Tur Sinai, ada juga di Baitul Laham, ada lagi riwayat di tempat yang bekas disiksa dibunuhnya tukang sisirnya siapa? Fir'aun, Siti Masyiqah. Itu tempat yang berkahi semua. Ya, kadang-kadang amalan kita warga Nahdien selesai makan ada mohon maaf, tapi jamaah jangan menyepelekan orang yang ngarep barokah kepada kiai. Yang kenal mungkin guru Zaini, abah guru sekumpul, guru kita bersama, itu banyak murid-muridnya yang alim di Samarinda, guru
satu kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan, itu namanya Tuan Guru almarhum Tuan Guru Ridwan atau Guru Tuan. Itu banyak jamaahnya. Ada lagi di mana? Di Banjarmasin, itu Tuan almarhum Tuan Guru Kiai Juhdianto. Alhamdulillah al-Fakir Subhanahu wa ta'ala beliau. Ini tiga-tiganya ulama besar. Ternyata sejarahnya ibu bapak tiga orang ini yang dikisahkan oleh Kiai Haji Ansori El-Karim. Beliau mengatakan, kata beliau, dulu waktu muda aku ini sejaman dengan tiga orang ini, Guru Udin Samarinda, Guru Juhdi Banjarmasin, dan Guru Tuan Kota Kandangan. Ini alim semua. Apakah mereka ngaji untuk ilmu satu malam suntuk dengan nama guru sekumpul? Lah, tidak, kata beliau. Saya saksi mata bahwa mereka itu alim dikarenakan hikmah, dikarenakan marah barokah kepada guru. Dengan cara apa? Yang pertama, Guru Udin. Guru Udin itu kalau yang pengajian tambah guru sekumpul di Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Banjar, Martapura, kampung kelahiran kami. Kalau lagi pengajian, Guru Udin itu sibuk di dalam musola Allah untuk menyajikan minuman gahwah, minuman kopi kepada para jamaah. Jadi jamaah yang hanya ibu bapak disiapkan oleh Guru Udin gahwah, kopi ini minuman wali. Kata Pak Guru sekumpul, kalau orang yang minum kopi masih ada bau-bau kopinya, maka malaikat memohonkan ampun kepada Allah. Makanya kalau kiai bertamu ke rumah dengan semuanya, jangan yang keluar pangka atau spray, kopi saja. Ya, spray atau pantainya tidak mengapa dibungkuskan buat di rumah nanti. Nah itu. Ya. Jadi Guru Udin itu khususnya ya tugasnya jalan untuk apa? Nyiapin makanan, nyiapin kopi, ya dikasih kepada jamaah. Itu Guru Udin. Yang kedua siapa? Guru Tuan. Guru Tuan itu kalau apa guru sekumpul itu Kiai Zaini itu dari rumah menuju musola pakai sandal, maka sandalnya itu disimpankan, dirapikan oleh Tuan Guru Ridwan ini, dibuat di plastik, disisihkan, disimpankan. Nanti ketika ada guru sekumpul selesai pengajian mau balik, disiapkan lagi sandalnya. Ini enggak sandal ustaz, sandal kiai yang disiapin. Terkadang malah sebaliknya, lebih parah lagi, sandal kiai sampai hilang. Ini kata jamaah, sandal kiai ini bagus, katanya ngambil barokah. Itu bukan ngambil barokah, dihapus sandal kiai. Bisa gitu, nggak sampai ngambil barokah, sampai sandalnya diambil. Jadi itu tugasnya siapa? Guru Tuan. Kalau mau pulang lagi, guru sekumpul disiapin sudah. Satu lagi siapa? Guru Juhdi. Guru Juhdi tidak kelihatan di pengajian, tapi dalam urusan pembangunan musola Allah yang mungkin ibu bapak ya ada sebagian yang pernah ke Kalimantan Selatan mampir ke sekumpul besar itu musolanya, mungkin 2 kali 3 kali musim takwa itu. Musola Allah ini, ya, itu ternyata pekerjaannya Guru Juhdi. Guru Juhdi itu lagi mudanya apa? Ngaduk hasil sama ngaduk semen buat bantuin membangun musola Allah. Lalu apa yang bisa kita ambil dari kisah 3 orang Tuan Guru ini? Ternyata ilmu itu didapat bukan hanya kealiman mereka, alimnya Guru Juhdi, alimnya Guru Tuan, alimnya Guru Udin Samarinda yang banyak sekali namanya. Itu bukan hanya sekadar didapat dari thalibul ilmi, dari ngaji ilmu, tapi mereka ngarep barokah kepada kiainya, kepada ulamanya dengan cara berkhidmat membantu para kiai tersebut, dan dengan jalur pintas
itulah Allah berikan ilmu yang faedah, ilmu yang manfaat bagi mereka. Alhamdulillah. Dan ini termasuk adalah merupakan ciri-ciri Nahdiyin. Orang Nahdiyin, apalagi orang-orang Jawa, itu sangat kental dengan hormat dan takzimnya kepada kiai. Ya. Bahkan ada urusan itu ada yang satu hari ya membantu pekerjaan kiainya. Udah pagi-pagi udah masuk ke rumah kiai, nyapuin rumah kiai, apa bersih pekarangan rumah kiai. Dan ini pernah Al-Kabir lakukan ketika menjadi santri di beberapa tahun. Setiap pagi kita lakukan, atau kalau mungkin biasanya kalau pekerjaan itu dilakukan bersama-sama, sedikit ada kita pilih, hari ini bilang anak, besok bilang aku, sama-sama dengan dia, ya, biar banyak pekerjaan yang kita lakukan untuk membantu rumah kiai tersebut. Subhanallah. Ya. Dan ini merupakan juga yang diajarkan oleh Rasulullah ketika beliau mengambil barokah dari empat tempat itu. Sebagai penutup, apa itu barokah? Al-barokah itu diambil dari at-tabarruk, itu diambil dari kata al-barokah. Apa itu al-barokah? Az-ziyadah wa an'ama bil khair, pertambahan dan berkembangnya dalam kebaikan, itulah barokah. Maka at-tabarruk adalah thalabuz ziyadah minal khair, mencari tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menuntut mencari tambahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui apapun, bisa melalui berkhidmat kepada kiai. Karena Nabi Rasulullah mengambil barokah Allah lewat apa? Lewat bertabaruk kepada empat tempat tadi. Mampir di Baitul Lahir, mampir di mana? Mampir di Baibah, mampir di Bukit Tursina, mampir di tempatnya Siti Masyidah. Semuanya itu kembali bahwa kita ingin mengambil barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir sekali pesan Al-Fakir bahwa tetaplah berada di akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi kita hidup di akhir zaman, Bapak Ibu jamaah rahimahullah, banyak orang mengutak-atik akidah kita ini. Makanya kalau kurang kuat, kurang amalan kita, bisa kita terbawa terombang-ambing dengan akidah-akidah yang baru. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad walladzi nafsi biyadihi lataftariqanna ummati ala 73 firqah wahidatun bil jannah wa tintani wa sab'ina minan nar." Ila man hum ya Rasulullah? Qala humul jamaah. Dan demi kata Nabi, dirimu dalam kekuasaan Allah, sesungguhnya nanti umatku akan terbagi, terpecah belah menjadi 73 golongan, macam-macam golongannya. Ada Salafi, ada Wahabi, ya macam-macam, ada Ahmadiyah dan seterusnya. Kalau saya sebutkan di sini banyak, ya ibu bapak paham saya sudah apa itu Salafi, apa itu Wahabi, jelas sudah tahu saya. Dan liberal banyak. Ini pesan saya kepada pengurus takfir dan takwa, hati-hati dengan gerakan-gerakan mereka. Itu mereka kalau melihat masjid kosong, tidak ada kegiatan, mereka menawarkan diri. Boleh Pak saya masukin, ya harus saya penceramah saya, lapor dulu Pak Ustaz, Pak Kiai, dengan PJJ Bukan Pemuda, lapor dengan kemusliman. Ini benar gak penceramah ini dari MU gak, dari Nahdiyin gak, dari Ahlus Sunnah gak? Tanya dulu. Jangan asal masukin petugas Jumat ataupun petugas penceramah yang lainnya yang kita tidak tahu penjelasan akidah mereka. Maka apa kata Rasulullah? Telah umatku akan terbagi menjadi 73 golongan. Satu yang selamat, wahidatun bil jannah. Satu saja yang selamat, sisanya 72 benar. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum? Siapa mereka itu ya Rasulullah yang selamat? Yang satu itu siapa ya Rasulullah?
humul jamaah. Yang selamat itu adalah al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Orang yang ikut Nabi, orang yang selalu mengamalkan amalan selalu berjamaah, zikir berjamaah, witan habis sholat berjamaah, tahlilan berjamaah, yasinan berjamaah. Itulah insyaallah orang yang akan selamat nanti di akhirat. Alhamdulillah. Jamaah yang Allah menunjukkan pukul 9 lewat 2 jam. Ya, hampir berapa ini? Hampir jam 11. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan yang singkat ini adalah manfaat bagi kita semua, menjadi tambahan ilmu bagi kita, dan tentunya bukan sekedar tambahan ilmu, tapi ilmu tersebut bisa kita amalkan dan kita implementasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Amin ya rabbal. Mari sama-sama kita tutup kegiatan ini dengan mudah-mudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan kita pada siang hari ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah membantu dari suksesnya acara ini, baik membantu lewat sumbangsi rezekinya, materinya, ataupun sumbangsi tenaga dan pikirannya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sebaik-baik isinya. Jadi amal jariah yang diisi Allah Subhanahu wa taala dan rezeki yang dikeluarkan untuk acara ini nantinya menjadi syahadah, menjadi saksinya akhirat bahwa ini harta, ini rezeki dikeluarkan fisabilillah, dikeluarkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Doa khusus juga kata panitia untuk anak-anak yang saya kurang mengerti apa pesannya, bahwa mungkin di sini ada semacam tradisi bahwa anak yang sudah mungkin agak besar itu sudah memang apa istilahnya itu wajib sholatnya. Jadi doakan mudah-mudahan anak yang sudah mulai muslim talim itu diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kekuatan iman dan Islam akidah Rasulullah wal jamaahnya, sehingga bisa menjaga perihal sholat lima waktu. Amin ya rabbal. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah ala kulli manawin salafun salih wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal awliya wal ulama wal syuhada was shalihin, khususan kita ruhul hadratin Syekh Hasyim Asy'ari wa ila Mustafa wa rasulika al-Murtada
وأمتنا يا الله على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة وفي الدنيا يا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا يا الله للمتقين إماما. Sama-sama kita menutupnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal qubur wa qina adzabad dunya wa qina adzabal mahsyar wa adkhilna ma'a nabiyyina al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar ya aziz ya rabbal ya rabbal alamin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Semuanya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaina nahya wa 'alaina namutu bihamdihi insyaallah ta'ala wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Apa-apa yang dari kita semata-mata dari Allah, apa yang salah karena kejahilan ilmu al-fakir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita mengenai keramaian dari guru kita Ustaz Ahya Sarwadi. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh guru kita tersebut kita amalkan dalam hidup kita sehari-hari. Terima kasih kami hari ini kegiatan ini mengucapkan alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Kami selalu berdoa mengucapkan beberapa kepada kegiatan ini agar kita yang sadar. Mudah-mudahan kita dapat berdoa lagi. Assalamualaikum